Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifka Junior, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Mercu Buana Meruya. Di sini saya akan mempresentasikan feedback saya, di mana feedback saya ini mengenai jasa accounting. Tugas ini itu mengenai tugas besar kewirausahaan 1. Selanjutnya itu tim. Di tim saya itu terdiri dari 3. Yang pertama, Ayu Triyanti sebagai manajer. Yang kedua, saya sendiri, Rifka Junior sebagai owner. Dan yang ketiga, Fitriani sebagai key employee. Dan dosen saya bernama Pak Saifuddin. Selanjutnya yaitu ada customer problem. Di mana di dalam customer problem ini, saya menjelaskan mengenai yang pertama, pelanggan khawatir atau takut jika kualitas dari jasa konsultasi akuntansi yang diberikan itu tidak sebanding dengan yang diharapkan. Kualitas produk jasa konsultasi akuntansi di bawah standar dan menyebabkan pelanggan kecewa, maka bisa menyebabkan pelanggan akan segera mencari jasa konsultasi yang lain. Yang kedua, kualitas pelayanan pelanggan kecewa dengan pelayanan yang diberikan sangat buruk dan hanya manis di awal saja saat penawaran produk. Produk berkualitas tetapi tak didukung pelayanan kepada pelanggan yang baik juga akan menghasilkan kesan yang buruk terhadap pelanggannya. Yang ketiga, harga produk, rata-rata harga dari jasa konsultasi akuntansi lumayan tinggi, sehingga untuk pelanggan yang baru saja membangun perusahaannya merasa belum memenuhi syarat. Yang keempat yaitu kemudahan dalam mendapatkan jasa pelanggan. Pelanggan kesulitan dalam mendapatkan informasi tentang produk serta jasa konsultasi yang tepat untuk dipilih. Selanjutnya yaitu pelajaran penting yang dapat kita ambil dari keluhan pelanggan yaitu mendorong kita menjadi lebih baik dalam merencanakan maupun dalam pengerjaannya. Dengan komplain tersebut, kita akan mengetahui lebih jelas di mana yang harus diperbaiki sehingga akan memudahkan kita untuk meningkatkan pelayanan. Sebagai besar dari pelanggan yang komplain sebenarnya menunjukkan perhatian terhadap produk atau jasa kita. Selanjutnya yaitu problem solution, di mana di dalam problem solution ini, yang pertama terdapat dengan menggunakan jasa akuntansi kami, Anda akan mendapatkan tenaga jasa yang berpengalaman di bidangnya sehingga laporan keuangan disajikan akan lebih rapi, akuntabel, dan akan lebih mudah membaca tentang perkembangan usaha Anda. Yang kedua yaitu kami menyediakan layanan akuntansi berbasis cloud. Layanan akuntansi tradisional disediakan berdasarkan permintaan. Jasa pembukaan ini sendiri mencakup banyak aspek dalam keuangan sebuah perusahaan. Secara umum, jasa pembukaan meliputi pencatatan berbagai transaksi yang terjadi, penyimpanan, serta penyajian kembali semua data tersebut kepada perusahaan ataupun individu dalam bentuk laporan keuangan. Yang ketiga yaitu penyederhanaan penghematan pajak Anda. Tinggalkan kekhawatiran pajak Anda di tangan kami yang baik. Layanan perpajakan kami meliputi perhitungan pajak, pengajuan pajak, dan menjawab pertanyaan pajak. Yang selanjutnya yaitu kami akan membantu membuat pembukuan usaha Anda, baik pengelolaan persediaan, hutang, piutang, kas, bank, sistem akuntansi, pajak, kemudian penyusunan laporan keuangan, neraca, laba rugi, arus kas, rugi besar, serta catatan laporan. Selanjutnya yaitu terdapat target customer. Di sini terdapat target customer yaitu sebelum memulai bisnis, penentuan target pasar memang penting dilakukan untuk mengetahui target sasaran konsumen. Selain itu, kita juga harus mengelola keuangan bisnis jika ingin bisnis kita terus maju dan berkembang. Kami merupakan jasa konsultan akuntansi online dan offline yang dapat memudahkan pelanggan dalam mengelola keuangan bisnis. Bekerja sama dengan kami bisa dapatkan kemudahan untuk mengetahui laporan keuangan bisnis pelanggan tanpa membutuhkan banyak waktu. Perusahaan kecil, menengah, serta usaha kecil menengah UKM yang meliputi hampir semua di bidangnya, seperti trading, jasa, online shop, kontraktor, retail, yayasan, providing, percetakan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu market sizing, di mana dalam market sizing ini terdapat PAM, TAM, kiraan dari target wirausaha, SAM atau wirausaha yang menggunakan jasa kami, SOM, WP pribadi, dan WP badan. Di mana di dalam market sizing ini terdapat sasaran market, di mana sasaran market kami adalah wirausaha yang ada di Indonesia yang membutuhkan pelayanan menyusun laporan keuangan serta pajak. Selanjutnya yaitu kompetitor dan positioning.
Yang pertama itu ada value proposition, di mana value proposition ini memberikan pelayanan dengan sepenuh hati sesuai dengan permintaan yang ada dan menjadi lebih fokus terhadap kinerja yang lebih baik, kinerja yang lebih responsif atau semakin cepat dan juga tanggap, di mana merupakan salah satu parameter yang telah diterapkan dalam bisnis kami ini. Yang kedua, memberikan harga yang terbilang murah, namun kualitasnya tidak diragukan dan pastinya terjamin, di mana jasa akunting UKM atau usaha kecil dan menengah seharga Rp750.000, jasa akuntansi perusahaan seharga Rp1.500.000, dan tax service atau pajak seharga Rp1.250.000. Yang ketiga yaitu fokus pada gambaran yang lebih besar, di mana para customer merasa nyaman dan mereka merasa bahwa produk yang kita tawarkan worth it. Yang keempat yaitu memberikan kualitas yang terjamin dan pastinya memberikan hasil yang memuaskan para customer dengan mendapatkan pelayanan dengan baik. Selanjutnya yaitu monetization atau business model, di mana di sini terdapat non-existent, initial, developing, define, managing, dan optimizing. Selanjutnya yaitu terdapat milestones, di mana milestone ini terdapat dari tahun ketiga. Tahun yang pertama yaitu menyusun strategi pemasaran yang dapat menarik perhatian customer dan memberikan kepercayaan dan potensi market yang ada. Yang kedua yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja yang telah dijalankan dan menyusun planning ke depannya lebih efektif dan efisien sehingga para customer merasa nyaman, merasa puas terhadap produk yang kita tawarkan. Dan yang tahun ketiga yaitu mengembangkan market dengan meraih klien-klien lain secara lebih menyeluruh dengan testimoni customer yang sudah ada, contohnya seperti meningkatkan kualitas dengan metode review dari mulut ke mulut. Selanjutnya yaitu funding needs and allocation, di mana di sini itu ada biaya-biaya yang kita keluarkan. Yang pertama yaitu kapital senilai 55 juta, yang kedua yaitu total funds and funds needed 76.600.000, dan biaya allocation-nya terdiri dari marketing senilai 9 juta, working capital senilai 30 juta, recruitment sebesar 22 juta, dan service development sebesar 15.600.000. Dan selanjutnya yaitu terdapat channel di mana kalian bisa menggunakan jasa akunting kami menggunakan email, via email, website, sosial media ataupun Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, di sini terdapat kontak detail saya mengenai jasa akunting. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.